Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rena Zaidan. NIM saya 25051241170. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang project PBO di minggu ke-8, yakni membuat project game menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Jadi di sini saya membuat project game berupa platformer 2 dimensi sederhana yang bertema Cyber City. Nah, jadi objektif utama dari game ini adalah mencapai platform paling atas yang berupa pintu untuk lanjut ke level berikutnya. Dan di setiap platform ada rintangan atau obstacle berupa drone musuh. Jadi game ini dibuat menggunakan konsep pemrograman berbasis objek dengan menggunakan inheritance atau pewarisan, lalu polimorfisme. Nah, jadi langsung saja ke struktur kodenya. Jadi yang pertama di sini ada kelas induk bernama GameObject. Di kelas GameObject ini ada konstruktor init dengan parameter x, y untuk koordinat dari suatu GameObject. Lalu width dan height ini adalah panjang dan tinggi atau ukuran dari sebuah GameObject. Lalu ada color, ini adalah warna untuk GameObject. Lalu image, ini digunakan jika GameObject memiliki aset berupa gambar PNG atau yang lainnya. Lalu ada DevDraw. DevDraw ini digunakan untuk merender atau mencetak suatu GameObject pada layar atau window. Lalu DevUpdate ini adalah metode kosong yang nantinya bisa digunakan atau ditulis ulang di setiap kelas turunan dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, lalu di sini kita masuk ke konsep inheritance. Di sini ada class player dalam kurung GameObject, yang artinya parameter GameObject ini menunjukkan bahwa class player ini mewarisi atribut-atribut dari GameObject. Jadi di dalam class player ini dia memiliki konstruktor init dan mengambil atribut X dan Y untuk koordinat dari GameObject. Lalu menambahkan beberapa atribut yang spesifik hanya untuk class player ini, seperti velocity, speed, jump strength, dan lain-lainnya. Lalu di class player, DevUpdate ditulis ulang dengan atribut berupa input untuk menggerakkan karakter player. Di sini ada 6 key yang bisa digunakan untuk menggerakkan karakter. Ada key left, key A, lalu key right, key D, key up, dan yang terakhir key space. Jadi masing-masing key ini digunakan untuk menggerakkan pemain secara berbeda arah. Yang pertama ada key left atau key A, itu untuk menggerakkan karakter ke kiri. Lalu key right atau key D ini digunakan untuk menggerakkan karakter ke kanan. Lalu ada key up atau key space untuk menggerakkan karakter loncat. Nah, lalu ada dev animate. Dev animate ini digunakan untuk menganimasikan karakter sesuai aset yang sudah kita miliki. Di sini contohnya saya memiliki aset player, ada animasi untuk death, lalu idle, dan run. Nah, lalu masing-masing animasi ini dipanggil melalui dev animate ini. Lalu berikutnya ada dev handle horizontal collision dan handle vertical collision. Ini digunakan untuk mengecek tabrakan dari player dengan GameObject yang lain, seperti contohnya platform atau enemy. Nah, berikutnya ada class enemy.
dia juga turunan dari game object. Dia mewarisi parameter X dan Y untuk koordinat. Jadi class enemy ini bisa diatur koordinatnya di mana, dan dia mewarisi image karena dia memiliki aset berupa gambar drone seperti ini. Lalu untuk dev update ditulis ulang. Isinya simple karena dev update di class enemy ini hanya untuk mengatur pergerakan dari drone musuh. Lalu berikutnya ada class platform yang juga merupakan turunan dari game object. Dia hanya mewarisi beberapa atribut saja seperti koordinat X dan Y, lalu width dan height. Karena konstruktornya hanya digunakan untuk mengatur ukuran dari platform. Lalu berikutnya ada class goal. Nah, class goal ini merupakan tujuan dari game kita, yakni menuju platform paling atas yang ada pintunya untuk menuju ke level berikutnya. Lalu berikutnya ada dev create level. Dev create level ini digunakan untuk mengatur letak platform dan letak musuh di masing-masing level. Di sini contohnya ada 3 musuh, lalu ada 8 platform sebagai contohnya. Dan yang di baris 208 ini, goal 690 120, ini adalah titik koordinat dari pintu tersebut. Lalu berikutnya ada dev draw text. Ini hanya digunakan untuk mencetak teks. Lalu dev main. Dev main ini digunakan untuk menjalankan semua game kita. Jadi di sini kita bisa mengatur ukuran window-nya, lalu mengatur judul dari gamenya. Lalu kita bisa meload semua aset yang sudah kita miliki atau kita inisialisasi sebelumnya. Lalu untuk background image kita mengambil dari file yang bernama background. Lalu di sini ada perulangan untuk gamenya. Kemudian di sini ada cetak teks, yakni neon cube escape yang berada di titik koordinat seperti berikut. Lalu ada draw text, use arrow key, ini hanya untuk arahan key yang bisa digunakan. Lalu di sini ada sebuah kondisi jika win, kita mencetak teks seperti level complete plus press R to restart. Lalu jika kita kalah atau menabrak musuh, teks game over press R to restart dicetak. Lalu clock tick ini sebagai limiter FPS. Jadi limitnya hanya di 60 fps. Oke, sekian penjelasan dari project minggu 8 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.